Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu naratif yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah privacy. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit lebih khusus untuk privacy. Kenapa mungkin naratif privacy ini akan cukup menarik. Lalu saya juga akan membahas salah satu project yang bergerak di dalam naratif ini, ya, privacy naratif. Gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam intro videonya sebelum kita bahas project-projectnya, ya. Ya, kalau kita bahas mengenai privacy, sebenarnya ada banyak kripto yang bergerak di bidang privacy sendiri. Kita lihat di sini kalau teman-teman scrolling buka CoinMarketCap gitu ya, lalu ke kategori. Di sini kalau kita misalnya buka ke privacy, itu ada ICP, Monero, Rose, Zcash, WLD dan beberapa kripto lainnya. Ya, mereka bisa dikatakan sebenarnya ada yang fully privacy, memang fokusnya ke dalam privacy gitu ya. Ada yang juga sebenarnya privacy itu adalah salah satu fitur ya. Seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan bahas sebenarnya mengenai data ownership protocol ataupun DOP. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi memang dia adalah salah satu protokol ataupun salah satu yang memang fokusnya networknya ini untuk di bidang privacy. Gitu ya. Jadi kita akan lihat ya, sebelum kita masuk ke DOP dulu, saya akan bahas dulu mengenai seberapa pentingnya privacy. Ya, kalau teman-teman tahu di market crypto gitu ya, semua transaksi itu bisa dikatakan seperti transparan. Ya, kalau kita buka misalnya Etherscan ya. Etherscan di sini kalau teman-teman perhatikan seperti ini. Dia merecord segala transaksi yang terjadi di dalam Ethereum network. Kalau teman-teman lihat dari sini ada yang transfer, ada yang ini pun 8 detik lalu, di sini ada yang masih 8 detik yang lalu. Jadi cukup cepat lah. Ini di sini ada 44 detik yang lalu. Basically ini adalah seperti combination lah, database gitu. Ada latest transaction, ada latest blocks juga yang terjadi ya di dalam Ethereum network. Nah, kenapa nggak transparan? Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini ada dari address mana, dikirim ke address mana dan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat salah satu contohnya nih, kita contohkan dulu kenapa privacy itu penting. Misalnya teman-teman lihat di Twitter seperti Well Alert gitu ya, di sini ada 15 juta USDC yang ditransfer ya dari unknown wallet ke dalam Binance. Ini pun bisa di-track. Jadi kalau kita buka Ethereum scan-nya, di sini kelihatan nih. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa baca ya transaction details, ada yang belum bisa. Jadi saya kasih tahu beberapa hal. Transaction hash ini adalah transaction unique code ya. Jadi setiap transaksi itu ada unique kode uniknya lah. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya transaksi ini udah successful atau belum, atau masih pending dan lain-lain, itu tinggal copy aja transaction hash-nya. Ya, setiap transaksi itu unik. Lalu ada blok berapa, ini sebenarnya nggak terlalu dipentingkan. Statusnya pasti penting. Lalu ada timestamp, ya, timestamp waktunya kapan. Ini waktunya kan sebenarnya 19 hari yang lalu. Tapi yang penting sebenarnya dari tokennya. Di sini kelihatan nih, ERC20 tokens yang ditransfer itu adalah USDC sebanyak 15 juta. Ya, lebih tepatnya 14.999.775. Ya, di sini ada value, ada transaction fee-nya juga. Dan kita bisa lihat address-nya. Nah, ini yang penting. Ya, kalau alamat address teman-teman yang sudah transparan atau terbuka seperti ini gitu ya, orang-orang bisa copy address teman-teman, alamatnya, lalu bisa dicek secara holdingsnya. Jadi kalau misalnya kita mau cek di sini, tinggal copy aja nih address-nya, kelihatan. Oke, lalu buka. Nah, ini kelihatan kalau teman-teman lihat lebih detail. Ini adalah Binance address. Ya, ini adalah cryptocurrency exchange gitu ya. Jadi ini salah satu orang yang mempunyai cryptocurrency exchange di Binance. Token holdings ya, ini kelihatan. Ada USDP, ada MDT, ada USDT dan beberapa kripto lainnya. Bahkan dia ada juga NFT token. Seperti itu. Dan setiap transaksi dia juga terekam juga gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh lah kalau teman-teman mau lihat ya, kenapa transparan itu bukan transparan tapi privacy itu penting. Ya, sebenarnya transparan dan privacy ini menimbulkan pro dan kontra. Ini seperti double edged sword gitu ya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Ini bisa saling menusuk. Lebih bagus sebenarnya menurut saya ya balance. Dan DOP ini cukup balance karena dia nggak fully private gitu ya. Jadi istilah privacy itu penting, tapi ada levelnya lah gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Mungkin kita bahas lebih dalam mengenai DOP. Jangan lupa teman-teman kalau suka video ini di like gitu ya.
DOP atau Data Ownership Protocol. Ya basically dia memang fokusnya ke dalam transparansi. Ini ada beberapa partnernya dia. Ada juga ya, basically dia tuh membahas beberapa dilema. Ini kalau teman-teman lihat existing public blockchains gitu ya, project blockchain yang saat ini gitu ya, mereka tuh fokusnya ke dalam full transparency. Dan semua data di user memang visible. Yes, correct, betul ya. Dan ada beberapa kelebihannya sebenarnya juga ada, tapi ada kelemahannya, which is seperti front runnings, whale watching, dan phishing. Ya, whale watching ini yang tadi saya lihat. Anggap walletnya tuh besar gitu ya, dan mereka holdings beberapa kripto kecil. Jadi bisa ke-track ya. Whale ini mereka punya holdingsnya kripto apa aja sih dan lain-lain gitu. Nah, DOP approach itu mereka tuh fokus terhadap users bisa selectively, bisa memilih secara selektif gitu ya, untuk membuka disclose holdings mereka atau secara open disclose holdings mereka, transaksi atau activity details. Dan dia ada beberapa token lainnya seperti ERC20, ERC71, bukan token lainnya, tapi dia ini integrasi ke hampir semua token Ethereum ya, ERC20, ERC71, NFT gitu ya, atau ERC1155. Jadi ini adalah kelebihan dari DOP. Dan yang menariknya apa kalau teman-teman tahu, DOP ini belum ada tokennya. Jadi ini bukan sesuatu yang beli token ini, karena DOP ini belum ada tokennya. Dia ini masih launch di testnet ya. Jadi ini DOP testnet, baru testnet, belum mainnet. Dan teman-teman kalau berpartisipasi di testnet ini, teman-teman bisa mendapatkan airdrop. Complete all the testing steps to be eligible for DOP rewards. Dan ini akan launch beberapa minggu lagi lah, early 2024. Kalau saya rasa itu di bulan Februari atau Maret. Jadi belum telat nih kalau teman-teman mau ikut testnetnya. Nanti saya akan bahas bagaimana sih cara teman-teman ikut testnetnya, which is very easy dan free to use. Ya, untuk diikuti, free to follow. Ya, what is DOP sebelum kita masuk ke dalam testnetnya? Ya. Basically dia adalah inovatif blockchain yang memang secara fokusnya ini adalah untuk kita mendapatkan kontrol terhadap on-chain data exposure kita. Yang tadi saya bilang, NFT-nya ada apa, tokennya ada apa. Nah, dengan adanya DOP ini, kita bisa memilih. Nah, di sini orang users bisa selectively choose. Kita bisa milih data apa yang kita mau reveal publicly ataupun yang kita mau hide, yang kita mau conceal. Bahkan ada beberapa hal lagi ya kalau kita dari sini. Contoh nih, misalnya teman-teman punya Ethereum, teman-teman bisa open, saya punya Ethereum tapi balance-nya confidential. Jadi cuma kelihatan tokennya doang. Kalau teman-teman di exchange tuh tahu yang ada lambang mata gitu ya. Jadi untuk decentralized wallet teman-teman bisa kelihatan, bisa pakai itu. Nggak ada yang bisa lihat isi wallet teman-teman gitu ya. Tapi semua orang bisa lihat, dia beli token ini, tapi nggak tahu value-nya berapa. Istilahnya seperti itu ya. Jadi inilah kelebihannya. Kalau kita lihat di roadmap-nya ini, saya akan menemukan roadmap-nya dia. Basically testnetnya baru launch gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini kuartal 1 dia akan ada token launch ya. Dan ini akan ada beberapa airdrop juga gitu ya, which is quite big juga. Lalu kuartal 1 dia nanti juga akan masuk ke dalam phase 2, yaitu adalah ke mainnet ya. Saya kasih brief dulu ya. Jadi di testnet ada mainnet. Testnet ini adalah network untuk testing. Ya, jadi kan dia baru buat nih blockchain projectnya gitu. Jadi semuanya transaksinya apakah smooth, apakah lancar dan lain-lain itu terjadi di dalam testnet. Kalau ada yang failed dan lain-lain. Nah, kalau ternyata semua udah ready, semua udah siap, baru masuk ke dalam mainnetnya dia. Jadi kita istilahnya kalau kita berpartisipasi di dalam testnet ya, kita menjadi kelinci uji coba lah. Tapi nanti kita akan mendapatkan reward. Rewardnya adalah token DOP-nya sendiri. Seberapa banyak belum di-disclose sebenarnya, belum dibuka. Tapi pasti dapat. Asal teman-teman complete the steps aja. Ini tinggal klik aja testnetnya. Mungkin saya ada ya. Ada linknya. Nah seperti ini. Ini kalau ini saya punya wallet gitu ya. Ini kalau teman-teman buka. Jadi kalau teman-teman klik testnetnya, yang terjadi adalah teman-teman akan dimasukkan satu page sebelum di sini, yaitu email. Jadi teman-teman klik email teman-teman aja. Lalu akan tertulis nih Data Ownership Protocol Web Wallet. Apakah teman-teman punya DOP wallet atau belum? Ya, atau I'm new here. Ya, dia belum ada bahasa Indonya. Jadi memang fully bahasa Inggris. Kalau saya lihat di atas ini baru Jepang sama Korea gitu ya. Jadi klik aja I'm new here, create wallet. Nextnya akan dilakukan adalah set a wallet password. Masukin password aja biasa, apapun, dia nggak ada requirement.
Habis itu ya biasa, kalau teman-teman buka decentralized wallet pasti dikasih secret phrase-nya. Jadi ini tolong di screenshot, ya sebenarnya rekomend teman-teman tulis gitu ya, lalu ditaruh di tempat aman. Ya lalu ntar tinggal verify aja gitu ya. Nanti dia akan minta untuk mengurutkan lagi. Ini kan nomor 1 globe, nomor 2 vanish, nomor 3 found. Nanti teman-teman urutin lagi ya setelah teman-teman verify, karena nanti ya dia harus melakukan verifikasi. Ya which is sebenarnya cukup mudah. Ya, habis teman-teman melakukan hal tersebut, satu syarat yang lebih penting adalah teman-teman harus ada MetaMask. Ya, harus ada MetaMask. Ya, dan MetaMask ini saya udah buatin tutorial ya. Harusnya teman-teman udah cukup familiar dengan MetaMask. Jadi kita nggak akan terlalu mendalam mengenai MetaMask. Jadi tinggal di-connect aja wallet MetaMask teman-teman. Lalu masuk ke dalam DOP testnet. Ya, ini adalah view-nya gitu ya. Ini saya udah komplit beberapa, tinggal satu step aja, step 8, yaitu adalah invite friends. Jadi ya ini saya invite teman-teman juga gitu ya. Nah, kita lihat nih bagaimana caranya. Kalau untuk lebih detail, untuk tutorialnya di sini dia ada artikel bahasa Inggris sih teman-teman, tapi dia ada tutorial cukup lengkap. Nah di sini teman-teman masukin email address-nya, habis itu ya tadi yang saya jelaskan ya, pilih walletnya ada 2 dan lain-lain. Atau teman-teman bisa nonton video. Videonya ini cukup lengkap juga ya kalau kita perhatikan. Tuh, ini benar-benar full guide lah. Jadi sebenarnya teman-teman lihat video ini udah cukup membantu teman-teman gitu ya untuk tutorialnya. Tapi saya akan review sedikit biar teman-teman familiar ya untuk tutorial. Basically di sini teman-teman udah connect ke MetaMask, lalu tinggal ikutin step by step aja. Ya, follow di X, klik aja sign in, lalu follow, claim Sepolia ETH. Sepolia ETH ini adalah Ethereum di dalam testnet. Jadi teman-teman nanti mungkin disuruh claim 0,5 Ethereum, yang which is mungkin lumayan lah, $1.000 gitu ya. Tapi itu bukan uang asli, itu uang bohongan istilahnya. Ini Ethereum bohongan. Untuk testnet aja, untuk kita tes ya, technically itu untuk tesnya aja. Lalu teman-teman udah ada Sepolia ETH, ini kan untuk fee dan lain-lain yang terjadi. Tinggal claim testnetnya, claim testnet DOP ya, lalu interact aja dengan kontraknya ya. Jadi ini di sini nanti ada link, klik aja gitu ya. Lalu tinggal claim testnet assets, ini tinggal pilih, dia ada banyak aset gitu ya teman-teman. Pilih aja crypto favorit teman-teman ya, mudahnya seperti itu. Kalau nggak ada USDC atau USDC, tinggal diklaim ya. Lalu tinggal ada encrypt assets ya. Ini yang benar-benar memang untuk confidential transaksinya. Jadi dia mau buat ngetes nih apakah smooth atau enggak secara transaksi. Lalu buat send asetnya dia, lalu buat decrypt assets ini tinggal diklik jadi dia nanti akan ada button-buttonnya gitu ya. Karena saya udah komplit semua, jadi nggak bisa di showcase gitu. Ya, next up yang terakhir adalah teman-teman tinggal invite 3 friends teman-teman, lalu udah join ya. Jadi ini adalah tutorialnya. Untuk lebih detail semuanya saya akan refer ke artikel ini ataupun ke dalam video ini. Kalau teman-teman ada struggling atau apa, chat aja di komen ya. Nanti saya akan bantu juga, akan coba bantu komentar. Jadi biar teman-teman mungkin akan menjadi first airdrop teman-teman ya, kalau yang belum pernah mengikuti ya. That's it. Mungkin ini adalah sedikit review mengenai DOP. Nanti kita akan lihat secara price action kalau memang tokennya udah launching juga, akan cukup menarik gitu ya. Dan ya, we'll see. Menurut saya privacy crypto itu mungkin akan menjadi naratif yang sangat-sangat hype ya. Mungkin belum saat ini, tapi definitely it's a potential to watch gitu ya. Jadi ini aja video dari saya. Semoga membantu untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan thank you for watching semuanya. See you in the next video. Bye bye.